Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 31 Maret 2023 ya, dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua yang masih menunaikan ibadah puasa, dan juga buat teman-teman semua yang mungkin besok ada rencana untuk weekend, kita ucapkan selamat. Oke, kita langsung update ya bagaimana keadaan dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat dari data coin market cap ya, masih mengalami penurunan guys di 1,23% guys. Dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi Bitcoin dan juga teman-temannya guys. Seperti yang terlihat di sini, untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami penurunan ya di 2,94%. Kemudian untuk Ethereum turun tapi tipis ya di 0,89% guys. Untuk BNB masih hijau tipis juga di 0,13%. Untuk XRP ada kenaikan sedikit di 2,4% guys. Dan rata-rata kalau kalian lihat di sini untuk pergerakannya sepertinya tidak terlalu signifikan ya. Rata-rata antara 1-3% saja guys perubahannya. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin untuk time frame daily ya, seperti yang terlihat dari chart di sini, untuk close candle-nya kemarin ini bisa saya bilang terlalu kuat untuk tekanan jualnya guys, sehingga merah. Dan sekarang masih tertahan ya di harga 28.000 guys, dan semoga aja ini menjadi support yang cukup kuat ya untuk mempertahankan harga dari Bitcoin ini. Dan memang kalau kita lihat di sini ya, sepertinya optimisme ataupun sentimen positif dari market ini tampaknya masih besar ya, sehingga kemarin sempat menembus di harga sekitar 29.000 guys. Meskipun sekarang sudah turun lagi ya, karena bisa diprediksi ya di harga 29.000 itu menjadi salah satu resisten yang cukup kuat juga guys ya. Jadi sudah banyak para investor yang menunggu ya di harga itu untuk taking profit guys, dan sekarang turun dulu ya. Dan menurut saya sebenarnya ini masih bisa dibilang wajar-wajar saja, karena market secara global juga masih belum jelas mau dibawa kemana guys. Dan kalau kita lihat di sini kemungkinan nanti akan membentuk pola sideways dulu ya, sebelum nanti akan terjadi pergerakan harga yang cukup signifikan yang menandai berlanjutnya tren dari Bitcoin ini. Apakah akan lanjut naik atau akan koreksi dulu guys. Dan jika koreksi di harga 25.000 ini bisa kalian jadikan sebagai resisten yang cukup bagus ya untuk pending order ya, baik spot maupun futures. Kalian bisa manfaatin ya di harga tersebut, atau kalian juga bisa ambil posisi buy di 27.000 juga guys, karena di situ bisa dibilang sebagai titik untuk pembalikan arah dari pola sideways yang kemungkinan nanti akan terbentuk. Dan tentu saja harga dari Bitcoin ini masih bertahan karena sentimen positif dari investor yang mungkin bisa dibilang itu belum terlalu percaya lagi untuk perbankan ya, seperti halnya yang dilansir dari harian bitcoinmagazine.com di sini guys, bahwa tidak ada alasan untuk mempercayai bank, dan berkat Bitcoin kita tidak perlu melakukannya katanya guys. Jadi kepercayaan terhadap bank sentral dan bank komersial terkikis ya dengan cepat guys. Kemudian internet dan juga media sosial adalah minyak dalam api, dan juga Bitcoin adalah pemadamnya katanya. Perbankan hanya berfungsi jika ada kepercayaan, dan pada dasarnya hal ini itu didasarkan pada keyakinan ya bahwa sistem perbankan itu cukup kuat dan tangguh untuk melindungi uang kita guys. Namun ya, sistem berbasis kepercayaan ini telah menunjukkan bahwa orang kaya dan berkuasa itu bisa mendapatkan keuntungan dari perlindungan ini guys. Seperti yang kita lihat ya pada tahun 2008, dan sejak saat itu pembayaran pajak biasa itu membayar tagihan guys. Jadi sungguh ironis bahwa Credit Suisse kemarin ya, yang muncul sebagai salah satu pemenang dari krisis keuangan 2008, adalah salah satu bank pertama yang menggigit debu ya dalam krisis saat ini guys. Antara 2008 sampai 2023 kita telah melihat banyak skandal, litigasi yang terus menerus, manajemen risiko yang buruk, dan drama yang tidak pernah berakhir guys, yang secara perlahan mengikis kepercayaan terhadap institusi yang dulunya bergengsi ini guys. Jadi siapa yang harus membayar harga untuk ini? Dan tentu saja ya kita bisa menebak dengan benar semua orang di Swiss tentunya ya. Dan dana talangan Credit Suisse ini meskipun tidak ada yang secara resmi menyebutnya sebagai dana talangan, diperkirakan membebani para pembayar pajak Swiss sebesar 109 miliar franc Swiss atau sekitar 13.500 dolar Amerika Serikat untuk setiap pria, wanita, dan juga anak-anak di negara ini guys. Seperti halnya bank-bank komersial, keputusan dan tindakan bank sentral hanya efektif ya jika masyarakat mempercayainya guys. Federal Reserve dan juga Bank Sentral Eropa ECB, di antara banyak bank sentral lainnya di seluruh dunia ya, telah membuat klaim yang berani guys, hanya untuk kemudian terbukti salah ya. Jadi pejabat seperti Janet Yellen, Jerome Powell, dan juga Christine Lagarde secara konsisten meremehkan inflasi ini guys. Mereka bahkan mengejek siapapun yang memperingatkan konsekuensi dari suku bunga sangat rendah selama bertahun-tahun dan ekspansi neraca keuangan yang tidak terkendali selama COVID-19 kemarin guys. Dan sekarang ya,
klaim yang dimaksudkan untuk memenangkan kita kembali menghantui mereka guys. Janet Yellen terkenal dengan pernyataannya ya pada tahun 2017 bahwa kita itu tidak akan pernah melihat krisis keuangan lagi katanya. Dan Lagarde enggan menjelaskan bagaimana cara mengatasi inflasi dalam sebuah acara bincang-bincang dan hanya menyatakan bahwa inflasi akan turun pada waktunya. Hanya untuk kemudian panik ya karena monster inflasi ini guys. Hal ini menjadi semakin jelas bahwa meskipun para politisi dan juga pejabat bank sentral suka mengatakan kepada masyarakat tuh bahwa mereka itu memiliki banyak alat yang dapat mereka gunakan guys. Dan satu-satunya cara yang tersisa adalah percayalah pada kami bro, katanya gitu ya. Skema kepercayaan sekarang itu tampaknya sudah tidak berfungsi lagi guys di era media sosial saat ini ya. Dan ketika kepercayaan terhadap sistem perbankan dan juga mungkin sistem keuangan pada umumnya semakin berkurang dan kata-kata jaminan yang berani terbukti tidak lebih baik sekedar frase hampa guys, dan tidak mengherankan jika kerentanan terhadap semua itu semakin meningkat. Dengan fakta ini tidak mengherankan jika di antara hal-hal lainnya ya seperti reputasi yang terus memburuk, tweet dan pesan WhatsApp memicu pembobolan bank Credit Suisse. Mirip dengan bagaimana pembobolan Silicon Valley Bank dipicu oleh peringatan publik ya dari orang-orang berpengaruh dalam dunia startup seperti Peter Thiel. Apa yang mungkin terdengar seperti kebetulan yang tidak menguntungkan adalah gejala dari krisis kepercayaan yang lebih luas. Membangun narasi bersama, kepercayaan dan arah yang sama jauh lebih sulit di tahun 2023 ini dibandingkan dengan tahun 1970-an ya. Alih-alih media koran dan juga majalah mingguan, kita sekarang memiliki berita yang tersebar ya dalam hitungan detik. Dan pendapat para ahli dan pandangan yang berlawanan menjadi viral ya di Twitter, Reddit, dan tempat lain ya dalam hitungan menit saja guys. Kita dapat melihat ya bahwa bank runs di era digital ini sangat berbeda dan orang-orang yang ketakutan itu tidak perlu pergi ke kantor cabang guys dan meminta uang mereka. Mereka dapat melakukannya dari rumah mereka, dan apa yang membuatnya lebih buruk bagi bank di era cadangan fraksional adalah puluhan ribu orang itu dapat melakukannya secara bersamaan guys. Nah, apakah ini akan menyebabkan efek domino dari sentralisasi bank karena kepercayaan terhadap bank, terutama bank-bank kecil ya, dengan cepat terkikis guys? Pesan yang disampaikan oleh Yellen setelah runtuhnya SVB ini sangat jelas ya, bahwa kami memutuskan kasus per kasus apakah perlu menyelamatkan bank-bank yang lebih kecil. Pergilah ke bank-bank besar seperti JP Morgan case agar aman ya, karena kami tidak akan membiarkan bank-bank itu mati katanya. Tren bank-bank kecil yang diserap oleh bank-bank besar semakin cepat ya, tidak seperti sebelumnya guys. Hal ini menunjukkan ya bahwa tidak hanya uang kita tidak cocok untuk era internet, tetapi juga bahwa institusi dan juga oleh Powell, Yellen dan juga Lagarde di dunia ini tidak dapat mengikuti kecepatan dan kompleksitas lingkungan mereka guys. Jadi intinya dari penyampaian di sini sepertinya sudah ada pergeseran ya dari dunia perbankan sekarang ini guys, dengan perkembangan media sosial yang sungguh cepat sekali ini, dengan perkembangan media sosial yang sungguh pesat ya hari ini guys. Dan tentu saja ya semua transaksi itu bisa dilakukan secara instan, tidak harus keluar rumah guys, hanya menggunakan gadget kita sendiri kita bisa melakukan transaksi perbankan guys, dan hal ini pun bisa dilakukan secara serentak guys. Kita tidak perlu mengantri, dan jika ada sesuatu yang buruk terhadap bank, kemudian orang-orang yang mempunyai aset di bank tersebut juga bisa secara serentak ya, kalau mereka ketakutan itu untuk melakukan bank run guys, atau mengambil aset mereka secara bersamaan. Nah, ini yang ditakutkan oleh bank-bank konvensional sekarang ini ya. Kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa guys ya, khususnya untuk perbankan saat ini. Dan tentu saja ya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan ini akan berakibat bagus terhadap aset-aset untuk safe haven. Salah satunya di sini adalah Bitcoin ya, dimana oleh beberapa analis dibilang kalau Bitcoin ini sekarang itu menjadi salah satu safe haven atau lindung nilai yang terbaik guys. Ini seperti yang dilansir dari coindesk.com ya. Jadi Bitcoin ini mencapai lebih dari 28.000 per Bitcoin pada hari Kamis kemarin dan naik lebih dari 20% ya dalam sebulan terakhir ini. Dan kata Mark Connors, kepala riset 3iQ, mengaitkan kenaikan tersebut dengan ketidakpastian di sektor perbankan guys, dan penangkapan Do Kwon serta Sam Bankman-Fried kemarin guys. Hambatan regulasi, ketidakpastian di sektor perbankan, dan keluarnya beberapa pelaku kejahatan secara paksa ya, mungkin menjadi alasan mengapa Bitcoin ini mengungguli aset safe haven tradisional guys. Nah, di sini maksudnya adalah emas, perak, dan komoditas yang lain ya. Ini kata Mark Connors, kepala penelitian 3iQ. Kami masih dalam periode safe haven, kata Connors kepada First Mover di Coindesk TV pada hari Kamis, dan ia mengatakan bahwa kinerja harga Bitcoin menunjukkan bahwa Bitcoin itu berbeda ya dari aset digital lainnya seperti Ethereum dan aset keuangan tradisional seperti emas
dan Treasury 10 tahun Amerika Serikat guys. Dalam sebulan terakhir, Connors mencatat nilai kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar ini telah meningkat ya lebih dari 20% dibandingkan dengan emas yang naik sekitar 8% saja, dan obligasi Treasury 10 tahun Amerika Serikat yang turun 4,3% guys. Dalam 2 minggu terakhir, harga Bitcoin ini naik sekitar 15% menjadi di atas harga $28.000 ya pada hari Kamis kemarin guys. Menurut Connors, kegagalan bank baru-baru ini masih menempatkan pasar keuangan tradisional atau TradFi dalam resiko guys, dengan ekuitas dan utang korporasi yang memiliki lebih banyak sisi negatif. Dalam sebulan terakhir, Silvergate Bank, Signature Bank, dan juga Silicon Valley Bank telah ditutup atau diambil alih ya oleh regulator guys. Kita masih berada dalam periode yang tidak pasti, kata Connors. Pada saat yang sama, katanya Amerika Serikat memutar skrup regulasi lebih ketat guys pada industri aset digital. Dengan pemerintahan Biden mencoba untuk melakukan kontrol tetapi tidak membunuh industri itu katanya. Connors juga melihat Bitcoin menguat sebagian karena kepergian paksa dari beberapa pemain terbesar di industri ini guys. Contohnya seperti pendiri dari Terraform Labs yaitu Do Kwon, dan juga Sam Bankman-Fried, mantan CEO bursa kripto yang bangkrut yaitu FTX kemarin guys. Sangat tidak biasa ya jika ada orang yang menimbun sejumlah Bitcoin dan kemudian menjualnya di bulan Mei seperti yang dilakukan oleh Do Kwon, kata Connors. Komisi Sekuritas dan Bursa menuduh Kwon yang baru-baru ini ditangkap ya di Montenegro telah mentransfer Bitcoin secara berkala ya dari wallet ke bank yang berbasis di Swiss dan mengubah token menjadi uang tunai guys. Juga tidak biasa untuk memiliki penipuan bernilai miliaran dolar ya seperti FTX yang menyebabkan lebih banyak feud, yaitu ketakutan, ketidakpastian, dan juga keraguan guys katanya tentang bursa yang sekarang sudah bangkrut ini. Mantan CEO Sam Bankman-Fried ditangkap di Bahama, diekstradisi ke Amerika Serikat dan menghadapi sejumlah tuduhan guys. Dan dia akan diadili akhir tahun ini. Itu sudah berlalu, kata Connors tentang dua penangkapan tersebut, dan itulah mengapa Bitcoin naik 63% tahun ini. Dan tentu saja guys ya, jika keadaan ini masih belum jelas seperti ini, tampaknya Bitcoin bakal terus naik guys ya. Karena Bitcoin ini dianggap sebagai safe haven yang cukup potensial ya dibandingkan dengan emas dan beberapa aset yang lain, dan kita tunggu aja seperti apa kelanjutan dari drama Bitcoin ini guys. Dan selanjutnya ya, seperti yang dilansir dari Watcher.guru guys, bahwa ketua DPR Amerika Serikat ini mengatakan bahwa Presiden Biden ini menempatkan ekonomi dalam bahaya katanya guys. Jadi ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy ini telah menyatakan bahwa Presiden Joe Biden ini telah memutuskan untuk menempatkan ekonomi dalam bahaya guys. Selain itu, McCarthy telah memastikan kesediaannya ya untuk mengambil keputusan bersama mengenai krisis utang yang sedang berlangsung dan potensi gagal bayar guys. Perdebatan yang sedang berlangsung ini terjadi setelah negara tersebut melampaui batas utangnya pada awal tahun ini. Kini McCarthy menyerukan agar Presiden membahas pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali yang menyebabkan pagu utang negara harus dinaikkan lagi guys. Ketua DPR meminta Presiden untuk membahas utang nasional. Awal tahun ini Amerika Serikat melampaui batas utang sebesar 31,4 triliun US dollar, dan selanjutnya di bulan keempat tahun ini semakin dekat dengan pemerintah yang tidak kunjung menemukan solusi. Selain itu, potensi gagal bayar utang bagi Amerika Serikat akan menimbulkan konsekuensi bencana. Sekarang Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy ini mengatakan bahwa Presiden Biden ini dengan sengaja memutuskan untuk menempatkan ekonomi dalam bahaya guys. Secara khusus, dia telah mencatat bahwa penolakannya untuk bertemu dan berdiskusi tentang potensi pemotongan anggaran telah membuat negara ini mendekati gagal bayar utang yang vital. Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden, McCarthy mengecam Biden karena kurangnya upaya dalam mengatasi tenggat waktu yang semakin dekat. Selain itu, McCarthy juga menyatakan bahwa Presiden menempatkan ekonomi yang sudah rapuh dalam bahaya. Menolak untuk mengasosiasikan perubahan yang berarti pada pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali bersamaan dengan peningkatan batas utang. Saat ini, peningkatan batas utang adalah sebuah keharusan karena Departemen Keuangan Amerika Serikat telah mengidentifikasi bulan-bulan musim panas sebagai tenggat waktu yang diperlukan untuk pengeluaran. Namun, McCarthy dan perwakilan Partai Republik lainnya telah jelas ya dalam kebutuhan atau anggaran baru sebelum kesepakatan batas utang dapat dicapai. Kesimpulannya, hanya waktu yang akan menunjukkan kemana arah negosiasi tersebut dan kesepakatan apa yang dapat dicapai guys. Jadi tampaknya Amerika sendiri juga sedang mendapat tekanan ya dengan keadaan ekonomi yang sedang dilanda saat ini, dan dalam keanggotaan intern pemerintahan Amerika Serikat pun juga banyak pro dan kontra ya untuk kebijakan yang akan diambil oleh presiden guys, dan kita tunggu aja nanti seperti apa kelanjutannya.
Kita lanjut informasi yang terakhir, kita lansir dari bitcoinist.com ya. Dan di sini diinformasikan berhubungan dengan USDC ya, bahwa arus keluar untuk USDC ini melampaui 10 miliar dolar ya. Dan apakah investor ini akan kehilangan minat pada stablecoin? Ini akan menjadi pertanyaan guys. Sejak kejatuhan Silicon Valley Bank berdampak negatif pada koin USDC Circle yaitu USDC, stablecoin ini telah mencatat arus keluar yang signifikan. Penarikan besar-besaran dari USDC ini mengindikasikan bahwa para investor itu mulai meninggalkan stablecoin guys untuk aset lain. Menurut data dari agregator data berbasis pasar kripto CoinMarketCap, total kapitalisasi pasar USDC telah anjlok lebih dari 5%. Dalam waktu 1 bulan, stablecoin ini masih berdiri kokoh sebagai stablecoin terbesar kedua, tetapi kapitalisasi pasarnya mulai menyusut. Alasan dibalik penurunan kapitalisasi pasar USDC secara bertahap. Arus keluar besar-besaran USDC pada awalnya dimulai dengan kejatuhan Silicon Valley Bank yang terjadi pada saat pasar kripto global masih belum pulih dari penurunan besar tahun lalu. Beberapa peristiwa membuat investor lebih berhati-hati dalam menyuntikkan modal ke dalam aset digital. Misalnya seperti bursa FTX dan juga runtuhnya Terra USD ya, dan juga Luna menanamkan rasa takut pada investor terhadap pasar kripto. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak investor itu terus menarik diri ya dari USDC meskipun stablecoin itu telah pulih dan kembali naik 1:1 untuk pack-nya guys. Setelah kejatuhan SVB ya, kapitalisasi pasar dari Circle ini merosot lebih dari 20% karena kapitalisasi stablecoin turun dari sekitar 40 miliar dolar pada akhir Februari menjadi terendah 33 miliar dolar pada 30 Maret ini guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik di sini. Perlu dicatat ya bahwa penurunan kapitalisasi pasar USDC ini tidak berarti investor benar-benar kehilangan minat ya pada stablecoin secara umum. Di tengah ketidakpastian, Tether USDT, stablecoin lain dan pesaing USDC ini telah menyerap arus keluar besar-besaran dari USDC ke kapitalisasi pasarnya guys. Seperti yang terlihat ya dari bagian di sini guys. Sementara kapitalisasi pasar USDC anjlok, USDT telah mendapatkan arus masuk besar-besaran yang mendorong dominasi pasarnya di atas 60% menurut data dari DeFi lama. Lonjakan kapitalisasi pasar USDT ini terjadi meskipun ada penurunan kepercayaan ya dari investor kripto dan peningkatan pengawasan regulasi terhadap stablecoin. Pada bulan Februari, Bursa dan Komisi Sekuritas Amerika Serikat atau SEC memerintahkan Paxos sebagai penerbit stablecoin bermerek Binance atau BUSD ya untuk berhenti mencetak BUSD guys. Meskipun hal ini menyebabkan penurunan yang signifikan pada kapitalisasi pasar BUSD, USDT tetap bertahan di tengah insiden stablecoin yang tidak menguntungkan lainnya. Selama 30 hari terakhir, kapitalisasi pasar USDT telah tumbuh hampir 10 miliar dolar. Lonjakan dari 70 miliar dolar pada akhir Februari menjadi 79 miliar dolar pada 30 Maret guys. Ini keren banget ya. Jadi persaingan antar stablecoin pun ini cukup seru juga ya kalau diikuti guys. Dan kita lihat aja nanti seperti apa perkembangan drama-drama yang terjadi ya di dunia kripto ini, karena cukup menarik untuk diikuti guys. Dan kita tunggu pendapat kalian di kolom komentar, dan tentu saja kita bisa ngobrol banyak nanti di dalamnya. Dan akhirnya kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.